Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hestiwira Sriwijaya, selamat datang di podcast Ngobras Ngobrol bareng Hestiwira. Bersama aku Mayang Sari, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan. Sebagai host yang akan menemani perbincangan seru kita pada hari ini. Obrolan hari ini kita akan membahas mengenai topik pengalaman alumni Stikes Hestiwira yang telah sukses menjadi perawat di negara lain, sekaligus menceritakan cerita singkat pengalaman hidup dari bintang tamu kita. Baiklah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Halo Maya, saya langsung perkenalan ya, Maya ya. Oke, hai Ngobras. Saya alumni Akperkesdam 2 Sriwijaya. Dulu sebelum Stikes Hestiwira Sriwijaya itu Akperkesdam 2 Sriwijaya. Saya angkatan keempat. Itu tamat tahun 98, belum lahir Mayang ya? Siap belum Kak? Ya, jadi setelah di tahun 98 saya tamat, saya bekerja beberapa kali, kemudian saya kembali ke Indonesia, termasuk saya bekerja ke luar negeri. Nanti kita akan bercerita di sesi itu ya. Siap Kak. Ya, saat ini saya bekerja sebagai konsultan untuk karir internasional khusus tenaga kesehatan. Oke, Maya? Sebelumnya kalau boleh tahu, apa kabar Kakak pada hari ini Kak? Alhamdulillah, baik sekali. Kalau di angkatan kakak dulu bilangnya 55. 55 Taiti nih. Iya, kurang lebih. Pasti sudah lama Kakak nggak kesini ya Kak? Kangen nggak dengan suasana kampus kita nih Kak? Kangen banget, tapi ada juga yang nggak kangen. Ya, kangen minggat di kamar mayat. Apalagi kalau mata kuliahnya kurang bagus, kangen banget minggat. Atau ada nggak Kak perbedaan dari zaman dulu ke zaman sekarang bagi Kakak di kampus ini Kak? Banyak sekali Mayang perbedaannya ya. Kalau misalnya secara look ya, kalau dulu kita di jalan di lapangan masih kita bisa lihat kerikil, ada beberapa becek seperti itu. Kalau sekarang tadi pas saya masuk, Masya Allah keren. Alhamdulillah. Ya, terus dari jauh warnanya udah cering, hijau, keren. Hijau menyala ya Kak. Iya, hijau menyala. Dan kayaknya kalian nggak ikut ngantri air seember kayak zamannya kakak Enggak, dulu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, keren. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dengar-dengar Kakak Becky ini bekerja menjadi perawat di Kuwait. Ya, negara Kuwait. Betul nggak Kak? Sangat betul. Ini saya mau cerita karir petnya saya ya, sejak saya tamat dari Akperkesdam. Oke. Jadi tahun 98 saya itu tamat dari Akperkesdam ya, Mayang. Kemudian saya menjadi honorer di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Saya bekerja di ruangan bedah saraf selama kurang lebih 2 tahun. Sebenarnya saat itu gajinya sudah ikut termasuk lumayan, tapi karena saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, saya masuk Akperkesdam itu untuk biaya semester itu kakak yang nomor 1, yang nomor 2 sama bapak itu mereka kalau istilah Mayang itu apa? CK, maksudnya duitnya itu patungan, ngerti nggak? Nah itu bertiga, bapak, kakak nomor 1, nomor 2 patungan untuk bayar kuliah saya. Jadi saya tidak boleh keluar dari profesi perawat ketika saya sudah lolos. Padahal di lapangan saya ngeliat di zamannya kakak dulu untuk menjadi perawat itu sama seperti sekarang, gajinya sangat minim. Jadi yang ada di pikiran saat itu adalah bagaimana caranya biar kakak itu mendapatkan gaji yang lebih, alias sebenarnya kakak itu bosan miskin. Ya, bosan miskin. Nah, jadi setelah 2 tahun di rumah sakit umum, saya ngerasa kayak hey, gajinya begini-begini aja. Di situ yang saya harus berpikir bahwa ada something harus ada perubahan di dalam hidup. Jadi saat itu saya melihat celah bahwa saya tanya di beberapa senior bagaimana caranya biar saya mendapatkan gaji besar. Saya mau pre-finansial karena tadi satu, saya bosan miskin. Satu, kedua, mungkin kalau untuk orang Palembang, kalian tahu rumah susun? Siap tahu Kak. Ya, kakak tinggal di rumah susun dulu. Ya, tinggal di rumah susun. Blok kecil, blok yang kalau orang bilang sangkar burung. Jadi di lantai 4 karena itu yang paling murah. Oke. 6 saudara, bapak sapam. Tinggal di kota besar.
Jadi ibaratnya mau makan daging pun setahun sekali tunggu Idul Adha dong. Jadi di situ yang harus ada yang berubah dalam hidup. Nekat ketika di tahun kedua, masuk ke tahun kedua saat honorer itu, kakak belajar bahasa Inggris. Tanpa tahu, karena di zaman dulu itu, zaman kakak tahun 98 itu kalau kita mau bekerja ke luar negeri itu hampir tidak ada loker. Cuma nekat aja belajar bahasa Inggris. Sampai jadi kalau bekerja itu selalu minta dinas sore ya, Mayang. Kenapa? Pagi saya kursus bahasa Inggris. Sampai dijahilin sama teman, Becky, lu ngapain belajar bahasa Inggris? Hidungmu kan pesek, nggak bakal jadi bule. Ya, anyway, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika di titik saya sudah bisa ngomong bahasa Inggris, di situ ada loker untuk 3 negara. Malaysia, Kuwait, dan Uni Arab Emirates. Oke, dan saya ikut 3-3-nya, Mayang. Dan 3-3-nya saya lolos, Mayang. Dan karena saya mata duitan, saya ambil gaji paling gede, Kuwait. Ternyata luar biasa guys cerita tentang Kak Becky ini, perjalanan kuliahnya hingga sukses sampai sekarang ini. Kesibukan kakak sekarang ini apa nih Kak, kalau boleh tahu, Mayang? Jadi kembali ke cerita di awal, jadi saya berangkat ke Kuwait, ya. Saya berangkat ke Kuwait. Pada saat menginjakkan kaki di Kuwait itu, Maya, saya berpikir bahwa oke, karena negara Kuwait itu panas ya. Kuwait itu sebelahnya Saudi Arabia. Seperti kayak kita ke Jakarta, naik bis itu jam 1 siang, jam 6 pagi itu udah sampai. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika saya sampai di sana, yang harusnya sebenarnya cita-cita saya waktu itu salah satunya adalah karena orang tua saya kan tinggal di rumah susun. Jadi saya tidak mau orang tua saya itu di masa tuanya masih tinggal di rumah susun. Jadi saya cita-citanya itu sampai di Kuwait itu ngumpulin duit untuk beli rumah buat orang tua. Tapi ternyata bonus dari Tuhan itu saya dapat suami di sana, ya, orang Indonesia juga, dan anak saya 3-3-nya lahir di sana. Nah, yang pertamanya pengen 2 tahun ternyata 10 tahun ya, Mayang. Masya Allah. Dan anak saya 3-3-nya itu lahir di sana semua. Saya balik ke Indonesia, salah satu alasannya adalah karena anak saya tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau dia balik ke Indonesia pasti dibilang, Mom, Bun, we will go back to Kuwait. I don't like Indonesia. This is not my country. Wow. Jadi ketika itu ya udah, saya harus balik ke Indonesia. Nah, setelah balik ke Indonesia, cuma jeda berapa bulan itu kampus ngadain reuni akbar. Ketika saya berhadapan dengan adik-adik junior, terus mahasiswa, saya baru tahu bahwa di tahun 2000, saat itu 2012 kalau nggak salah, saya balik ke Indonesia 2011, itu acaranya 2012. Saya ngelihat di lapangan ternyata banyak perawat itu yang masih nganggur. Sementara saya tahu di luar negeri itu mereka butuh perawat itu banyak. Nah, ada juga yang bekerja tapi gajinya masih jauh di bawah UMR. Nah, dari situ yang kakak mulai melihat bahwa harus ada something yang berubah. Nah, di situ akhirnya kakak mendedikasikan diri sebagai penggiat untuk perawat atau tenaga kesehatan ke luar negeri. Makanya tadi saya bilang bahwa saya adalah konsultan tenaga kesehatan untuk internasional. Jadi kerjaan kakak sekarang adalah mengirim tenaga kesehatan ke luar negeri. Jangan mau kerja di Indo yang gajinya kecil. Oke, Mayang ya. Oke, Mayang jangan lama-lama, nanti kau kena racun ini, racun luar negeri ya, Mayang. Mayang juga pengen, Kak. Ayo. Ingat ya, di luar negeri gaji paling kecil itu 14 juta. 14 juta, guys. Iya, asrama dikasih, transport dikasih, asuransi kesehatan dikasih, seragam dikasih. Bingung kan mau ngabisin 14 juta kayak mana? Ya, itulah yang terjadi waktu kakak pertama sekali datang ke Kuwait. Gaji kakak dulu tahun 98 itu cuma 400.000 di rumah sakit Dr. Muhammad Usin. Ketika kakak sampai di Kuwait itu gajinya berapa? 12 juta. Bingung itu mau diapain nih duit 12 juta. Banyak bener, Kak. Ya, betul. Itu sekarang itu gaji paling kecil tuh 12 juta. Baik Kak, kalau boleh nih cerita singkat pengalaman kakak di dalam kampus ini hingga lulus nih Kak. Oke. Nggak tahu kalau zaman kalian. Kalau kakak itu kalau juara 1, 2, 3 itu pakai wing. Ada kayak wing ya. Jadi, ada Kak.
Ada. Ada. Ya, jadi kakak itu termasuk mahasiswa yang ya sama lah mahasiswa yang lain. Jadi agak-agak gimana ya? Maksudnya ya suka minggat. Udah hal biasa itu ya Ya, guys ya. suka minggat dan ketika kuliah di kelas suka tidur ya. Jadi saya bukan maksudnya mahasiswanya, tapi masih pakai wing ya. Beberapa semester saya pakai wing. Kalau untuk kuliah ya sama lah seperti mungkin kayak kalian ya, yang kalau misalnya sore nggak suka dosennya saya minggat ya. Kalau dulu kalau minggat itu harus lewat kamar mayat tuh, pernah ngelewat loncat tuh ya. Ternyata masih ada mayatnya. Takut dong. Enggak, cuma bilang aja, saya mau minggat ya, saya nggak ada urusan sama Izin dulu berarti ya Kak. Iya, ternyata ada temen ngikut minggat juga. Nggak jadi, dia pas dilihat bayar dia balik sampai ketika saya balik lagi ke asrama, habis saya diantemin sama teman, kurang ajar ya katanya, kau nggak ngasih tahu mayat, masa bilangnya ada mayatnya, nggak mungkin. Jadi salah satu yang paling ini. Jadi kalau untuk cerita ya samalah cerita mahasiswa di Akperkesdam atau di Hesti Wira Sriwijaya ini ya sama aja. Cuma memang karena orientasinya itu ya backgroundnya kuliah itu nggak gampang, karena yang bayar kuliah juga 3 orang, harus ini saya juga membayangkan adik-adik saya tuh makannya mesti berhemat sekali karena duit dipakai buat kuliah. Jadi di situ saya walaupun saya sering agak nakal tapi saya tetap kuliah, makanya saya tetap pakai wing sampai kemudian saya wisuda. Alhamdulillah wisuda juga masih termasuk 5 besar. Kemudian ya itu tadi cerita bekerja saya langsung sebenarnya kemarin diajak sama kampus untuk menjadi dosen di sini ya. Tapi karena saya waktu mahasiswa sering minggat, saya takut nanti punya mahasiswa minggat juga, jadi saya nggak mau jadi dosen. ya Mayang, saya nggak mau jadi dosen, nanti saya jadi dosen mahasiswanya tidur semua kayak saya. Udah nanti saya itu sama waktu zaman dulu itu kesabarannya itu setipis tisu dibagi 2. Jadi ketika itu saya putuskan kayaknya enggak deh, jadi saya bekerja, saya ngelamar ke rumah sakit Dr. Muhammad Hussein itu honor 2 tahun, katanya sih prioritas untuk jadi ASN. Ketika saya bertanya berapa gaji ASN, saya nggak mau saat itu. Karena saya dibilang saya bosan hidup miskin. Waduh. Oke, itu cerita keseru-seru di Akperkesdam itu seru. Hesti Wira Sriwijaya itu seru, itu aja. Inilah guys cerita dari Kak Becky yang pernah kuliah di kampus ini hingga lulus sampai sekarang ya Kak perjalanannya. Iya. Baiklah Kak, ini juga ada sedikit lagi lika-liku cerita hidup setelah lulus hingga sukses sampai sekarang ini gimana Kak? Pertama sekali pencapaian yang saya mau berbagi sama adik-adik sekarang ya. Kalau saya bilang kuliahlah dengan baik. Karena saat ini kalian adalah beban orang tua. Tapi pastikan bahwa suatu hari kalian akan membuat orang tua kalian bangga. Amin. Oke. Ketika saya sampai di negara Kuwait, dengan perjalanan saya dari mahasiswa, kemudian honor, kemudian saya berangkat ke Kuwait, gimana saya les bahasa Inggris di antara anak-anak SMP, saya diketawain karena saya satu-satunya yang sudah bekerja. I don't care about it. Karena my future is mine, not yours. Oke. Jadi ketika itu saya bekerja ke luar negeri, setelah 2 tahun saya bisa membeli 1 rumah. 2 tahun di Kuwait saya belikan orang tua saya rumah. Setelah 2 tahun saya cuti, saya telepon orang tua saya, Pak, bapak saya siapa? Pak, saya mau pulang ke Indonesia, bapak mau dibawain apa? Apa jawabannya? Kau pulang. Masya Allah. Itu sudah menjadi satu kebanggaan. Bapak udah bahagia sekali dengan rumah ini. Oke. Jadi pastikan bahwa suatu hari nanti ketika kalian berdiri di depan kaca, kalian bisa bilang bahwa saya bangga dengan diri saya. Saya bangga dengan orang tua saya. Saya sudah bahagia dengan pencapaian saya di saat ini. Masya Allah Kak. Oke, Maya. Makin terharu Kak. Masya Allah, bangga loh jadi perawat itu.
Nah ini Kak ada yang terakhir. Boleh dong bagi tips dan triksnya sukses untuk bisa menjadi seorang kakak nih. Jangan kalau jadi saya, nanti gemuk. Maksudnya gini, apapun pekerjaan kalian, be a professional. Oke? Sekarang kalian adalah mahasiswa. Kuliahlah dengan baik. Ya. Nakal boleh, tapi jangan merugikan diri sendiri. Ingat baik-baik, tidak ada orang tua kalian yang membayar duit semester sambil ngakak ketawa. Ya, nggak ada. Jadi berusahalah untuk melakukan sesuatu itu dengan baik. Tidak usah, kalau bahasa anak muda zaman sekarang, tidak butuh validasi. Gen Z. Oke, Gen Z ya, nggak usah fokus dengan validasi. Tapi pastikan bahwa suatu hari nanti kalian akan bangga dengan pencapaian yang sudah kalian lakukan. Nggak usah capek mau posting apapun. Ya, jadi pelajarilah ilmu saat kalian kuliah dengan baik. Dan sebelum kalian tamat kuliah, mungkin di semester terakhir ya, Mayang ya, semester terakhir, fokuslah dengan step apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Jangan pernah mau bekerja nanti setelah wisuda. Entarlah aku mau istirahat. Nggak ada. No. Waktu terus berjalan. Oke. Setiap orang ingin maju. Kalau kita kalah start, kita akan tertinggal. Betul sekali. Oke, kita akan tertinggal. Saat kita akan tertinggal, yang rugi siapa? Kita sendiri. Oke. Ayang, jadi itu. Jadi kalau kakak kemarin itu memang agak beda. Jadi beberapa teman itu, kakak adalah alumni pertama yang keluar negeri. Oh, Masya Allah guys, luar biasa. Luar biasa banget kakak ini. Ya, saya doakan kalian jangan sukses seperti saya, tapi saya doain kalian yang nonton Ngobras lebih sukses dari saya. Ya, kalau saya selama 10 tahun bisa beli 3 rumah, kalian harus lebih dari 3 rumah. Oke? Kalau saya saat telepon orang tua saya bangga, itu si satpam bangga dibeliin rumah, kalian harus buat orang tua kalian lebih bangga dari situ. Oke, Mayang dan Ngobras. Jadi untuk penonton di rumah kita dapat tips dan triks dari kakak narasumber kita ini, Kak Becky. Ya. Oh ya, secara ilmu ya, lupa saya tambahkan. Jadi kalau jangan pernah berpikir kalau mau belajar bahasa Inggris karena kalian mau keluar negeri saja ya. Nggak ada ya. Bahasa Inggris harus kalian pelajarin, itu udah hukumnya wajib walaupun kalian belum tentu berpikir untuk keluar negeri. Oke, Maya? Siap. Baik Kak Becky, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas tips dan triksnya dan pengalaman cerita-cerita kakak dari kakak kampus di sini, kuliah di sini hingga kakak sukses hingga sekarang ini Kak. Masya Allah Kak, luar biasa banget. Alhamdulillah. Sungguh luar biasa, sangat luar biasa dengan cerita kakak ini. Masya Allah. Siap. Baik, ingat kampus adalah tempat belajar, berkembang, dan menyiapkan diri untuk masa depan. Jadi tetap disiplin, tetap semangat, dan jangan takut untuk mengeksplorasi setiap kesempatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Ngobras Ngobrol bareng Hesti Wira. Keep learning and keep going. See you!